Panda merapat Panda. Ya. Terekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang Maha memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya yang mau mengambil rahmatnya, yang mau beriman kepadanya. Seraya menawarkan rahmat dan kasih sayang yang salah satunya adalah hadirnya kita di majelis ta'lim ini, majelis bersama guru kita Al-Ustaz Hakim Mawazir. Semoga Allah merahmati dan menyayangi beliau. Amin. Alhamdulillah, kembali lagi kita bersama-sama mengkaji kitab Riyadhus Shalihin yang kemarin telah sampai kepada bab bersegera dalam kebaikan. Jadi masih di bab kita atau lanjut? Ya, kita insya Allah akan melanjut di bab 11 yaitu bersungguh-sungguh. Alhamdulillah. Kemarin sudah dijelaskan sama guru kita bersama Hakim Mawazir bahwasanya kebaikan itu harus disegerakan, diburu-buru. Juga disegerakan itu dikasih contohnya sebagaimana Rasulullah SAW. Saat itu ada hadis yang lumayan panjang. Nabi Muhammad SAW itu sholat sampai disegerakan. Sholatnya terlihat buru-buru karena mau segera mengeluarkan harta yang disimpan di dalam lemari di rumah beliau di samping Masjid Nabawi. Masya Allah, nggak mau lewat semalaman hartanya nggak harus dikeluarkan. Kita coba di rumah kita berapa banyak harta yang nggak kita keluarin sedekahnya. Kita pikir-pikir banyak banget. Rasulullah SAW itu sampai kepikiran ada harta yang belum dikeluarkan sampai seperti itu ya, Masya Allah. Jadi kebaikan itu harus disegerakan. Kemudian juga kemarin keutamaan untuk melakukan ibadah yang sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW, mengamalkan ibadah dengan hadis-hadis sahih dan dasar seperti itu sahabat. Hadis-hadis sahih kita juga harus mampu dalam artian harus mau meneliti, dalam artian kita harus mengkaji hadis ini sahih atau tidak. Jangan menelan mentah-mentah, karena kalau tidak ada tuntunannya maka ibadahnya tertolak. Bagaimana kitab Riyadhus Shalihin ini bagus. Dulu zaman aneh masih ngaji itu dulu ngaji apa dulu kita pelajaran namanya dulu penasih. Ternyata setelah aneh belajar ini Masya Allah habisnya dari itu aja kan banyak yang balik. Kalau dulu guru-guru nyari keutamaan amal apa nih biar pada semangat begitu. Cuman kan makin dewasa makin tahu, oh atau habis itu banyak banget hampir 70% ya. Bagaimana Imam Nawawi ini kalau Riyadhus Shalihin bagus Masya Allah. Ini hampir digunakan kaum muslimin pada sekarang masih digunakan berkah ilmunya Imam Nawawi. Dulu juga Imam Nawawi itu bikin juga kitab Arba'in Nawawi, kitab hadis Imam Nawawi 40. Ini juga di dalam kitab pembukanya Imam Nawawi
kan ada hadis yang doif itu di kitab Brahmasi itu apa bahasanya, kalau nulis 40 hadis maka akan bersamaku dan bersama para nabi-nabi, tapi itu hadis doif. Tapi Imam Nawawi bukan karena itu melaksanakan menulis kitab Arba'in Nawawi, tapi mengikuti gurunya, karena beliau tidak melaksanakan menulis kitab itu bukan berdasarkan hadis yang doif, tapi karena mengikuti gurunya. Juga kalau ada puasa tuh, puasa Rajab kan ada tuh keutamaan puasa Rajab, maksudnya sampai 1000 tahun loh. Wah, puasa Rajab itu 1000 tahun. Kita susah kadang kaji hadis yang sahih atau enggak, kita harus nanya guru-guru. Cuman ada ininya, ada apa namanya, ada clue, ada petunjuk simpelnya deh. Pokoknya kalau melebihi keutamaan itu, melebihi malam Lailatul Qadar, kemungkinan doi. Nggak mungkin melebihi Lailatul Qadar puasanya. Tapi boleh nggak puasa di bulan Rajab? Tetap boleh, tapi tidak boleh mengandalkan dengan hadis tersebut. Contohnya tetap puasa Senin Kamis saja di bulan Rajab, nggak masalah. Ayat Maulid, nggak masalah. Tapi kalau mengikuti hadis yang lain itu, nah, gitu. Alhamdulillah, sekarang kita masuk bab bersungguh-sungguh. Nanti dibawakan oleh guru kita, dan sebelumnya akan dibacakan Asmaul Husna bersama-sama, bersejarah Asmaul Husna, dan dibawakan oleh Abdul Anwar. Waktu dan tempat dipersilakan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
husna oleh Anwar, Maulana Muhammad dan kasih sayang Allah. Kita hadirkan keagungan Allah di hati kita. Bahwasanya sebagaimana dulu sahabat yang Abah sering ceritakan itu membacakan suratul Fatihah, meruqyah ketua suku, kepala suku dengan surat Al-Fatihah aja sembuh karena gigitan ular. Karena dalam hati itu mengagungkan nama Allah. Sebagaimana Asmaul Husna juga bisa kita pakai wasilah untuk berdoa untuk penyembuhan. Maka itu kita hadirkan hati kita akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dari Anwar. Untuk selanjutnya waktu dan tempat disesuaikan pada guru kita Ustaz Hakim Barwajah. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat kasih sayang, karunia dan juga berbagai macam nikmatnya kepada kita, sehingga kita alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul di majelis ilmu ini. Saya berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kita hadir di tempat ini, Allah bukakan pintu rahmat dan kasih sayang sehingga siapapun hamba-hambanya yang mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah, maka Allah tidak akan mungkin menolak apa yang diminta oleh hamba. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi kita semua. Baiklah sahabat Syiar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita di kitab Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah memasuki bab yang ke-11, yaitu babul mujahadah. Bab mujahadah. Ada yang tahu mujahadah artinya apa? Dari kata-kata jihad. Jihad itu artinya atau diambil dari kata mujahadah. Ada yang tahu mujahadah? Mujahadah adalah bersungguh-sungguh. Jadi Imam Nawawi memasukkan bab 11, yaitu bab mujahadah, karena bab bersungguh-sungguh untuk ikhlas kepada Allah dalam mendekatkan diri kita kepadanya merupakan hal yang sangat penting. Mujahadah bersungguh-sungguh dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akhir atau tujuan dari mujahadah adalah takwa. Jadi Imam Nawawi ini memasukkan bab mujahadah yang hakikatnya dalam bermujahadah itu ada dua hal yang kita harus perhatikan. Yang pertama, kita bersungguh-sungguh dalam mengerjakan atau melaksanakan perintah Allah. Kita harus dilandasi mujahadah, ada kesungguhan. Yang kedua, mujahadah dalam kaitannya meninggalkan apa yang Allah larang. Itu pun kaitannya dengan bermujahadah. Kita bersungguh-sungguh meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan larangan-larangan yang telah Allah larang kepada kita. Di bab ini Al-Imam An-Nawawi mengawali salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam surah Al-Ankabut, surah yang ke-29
ayat 69 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa annallaha ma'al muhsinin. Walladzina jahadu, dan orang-orang yang berjihad, yang bersungguh-sungguh dengan diikuti rasa ikhlas dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, fina lanahdiyannahum, sungguh kami akan memberikan petunjuk, sungguh kami akan membimbing orang tersebut, lanahdiyannahum subulan, menuju jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Wa annallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah betul-betul bersama orang-orang yang tetap dalam kebaikan. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melahirkan atau menumbuhkan rasa mujahadah kita kepada Allah memang bukan satu hal yang sangat mudah. Mungkin kalau di antara kita lagi kena satu musibah, wah begitu gencar getol dia mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu boleh dianggap sesuatu yang wajar. Karena apa? Karena namanya manusia dekat sama Allah karena ada maunya. Tetapi ketika Allah memberikan satu nikmat kepada kita yang luar biasa, tidak sedikit di antara kita yang melalaikan apa yang telah Allah berikan. Makanya ujian bagi kita itu baik bisa berupa kesengsaraan, kesedihan, ataupun yang bersifat nikmat dunia. Itu hakikatnya ujian yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita ditimpa satu musibah, satu masalah, mungkin kita akan bersemangat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sholat tahajud yang biasanya nggak sholat pun kita akan sholat. Karena apa? Karena kita lagi butuh sama Allah. Kita butuh Allah memberikan solusi. Kita butuh Allah memberikan kepada kita hal-hal yang memang kita butuhkan. Tetapi tidak sedikit di antara kita ketika Allah telah mengabulkan apa yang menjadi keinginan kita, lantas kita sedikit demi sedikit mulai jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya mujahadah, bersungguh-sungguh yang diikuti dengan keikhlasan itu sangat penting, dan kita harus melatih diri untuk selalu istiqomah dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika Allah mengabulkan segala apa yang menjadi keinginan kita, doa-doa kita, lantas sedikit demi sedikit kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha lama'al muhsinin, bahwasanya Allah senantiasa betul-betul bersama orang-orang yang tetap dia menjalankan kebaikan, baik di waktu susah maupun di waktu senang, baik di waktu sempit maupun di waktu lapang. Makanya di dalam surah Ali Imran Allah Subhanahu wa taala menggambarkan salah satu tanda atau sifat hamba-hambanya yang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis-sarra wad dharra. Jadi hamba-hamba Allah yang bertakwa adalah mereka yang senantiasa berinfak, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jadi nggak ada alasan kita nggak sedekah karena nggak punya duit, karena duit kita dikit, nggak ada alasan. Bagi orang yang bertakwa, anfiku, dia senantiasa berinfak sarra wa dharra, baik dalam keadaan punya duit ataupun duitnya dikit. Dalam hati kita sungguh-sungguh dalam menegakkan perintah-perintah Allah, baik sholat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan, membayar zakat ataupun ibadah haji, yang kesemuanya ini merupakan perintah yang Allah wajibkan kepada kita. Ketika
hidup kita sandarkan hanya pada Allah. Tetapi ketika kita mencoba menyandarkan hidup kita kepada selain Allah, semua ada batas. Semua ada batas. Semua ada efek buruk. Sama aja kita kalau nyandar ke tiang. Tiang itu rubuh, kita pasti jatuh. Kita nyandar sama tembok. Tembok itu rubuh, kita pasti jatuh. Betul. Kita punya usaha besar, backingan kita jenderal bintang 4, masih aktif. Begitu dia pensiun, habis gitu. Kita punya usaha, sadar kepada lurah, backingannya camat ataupun presiden. Begitu dia udah nggak menjabat, habis gitu. Karena semua ada masalah. Tetapi di saat hidup kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah nggak pernah pensiun, ya? Allah nggak pernah pensiun. Disitulah ketika kita senantiasa menjawabkan wazkurusmallah, berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengilhamkan di dalam hati kita agar hidup selalu bersandar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, Imam Nawawi memasukkan salah satu ayat efek dari kita berbuat baik, senantiasa bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam kebaikan. Ini ayat sudah terkenal. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal, maka barang siapa yang beramal mithqala dzarratin khair, kebaikan sekecil apapun, ya roh, dia pasti akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Jadi kebaikan sekecil apapun, ketika kita lakukan dalam rangka mujahadah, bersungguh-sungguh dengan ikhlas mencari ridha Allah, maka Allah pasti akan balas kebaikan itu, walaupun zarrah, sebesar biji sawi kalau diumpamakan. Sangat kecil, Allah akan balas itu. Tidak ada yang mungkin Allah lalaikan. Ma taqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'zama ajra. Ini juga sama. Wa ma taqaddamu li anfusihim min khair, dan apa-apa yang telah kalian kerjakan untuk diri kalian dari kebaikan, min khairin, dari berbagai kebaikan, tajiduhu indallah, maka dia akan mendapatkan balasan dari sisi Allah. Huwa khair, dan balasan itu adalah balasan yang terbaik yang Allah kasih. Wa a'zama ajra, dan pahala yang besar yang Allah sediakan bagi mereka yang senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Tentu kebaikan di sini yang sifatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amalan sekecil apapun, jikalau dilandasi dengan keikhlasan, dia akan mendapatkan balasan. Begitu juga sebaliknya, amalan sebesar apapun tanpa diikuti keikhlasan, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menolak. Artinya amalan kita sia-sia. Karena apa? Kalau kita nggak ikhlas, berarti kita mengharapkannya bukan pada Allah, tetapi kepada manusia. Lawan ikhlas adalah riya. Kalau seseorang melakukan perbuatan riya, berarti yang diharapkan adalah pujian orang. Harapannya bukan pahala atau balasan dari Allah. Makanya Allah tidak akan memberikan pahala. Karena apa? Ibadah yang dikerjakan dalam rangka mendapatkan perhatian dari orang, bukan perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang secara otomatis Allah tidak akan memberikan balasan atau ganjaran. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim.
Dan apa-apa yang kamu kerjakan min khairin, dari berbagai macam kebaikan, baik yang sifatnya wajib maupun yang sifatnya sunnah, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah pasti mengetahui. Jadi tidak ada satupun amalan-amalan kebaikan yang luput dari pengawasan Allah. Begitu juga kebalikannya, tidak ada satupun perbuatan-perbuatan buruk, penyimpangan-penyimpangan, dosa-dosa, kesalahan yang kita kerjakan, kecuali Allah pasti akan mengetahui. Dulu kita pernah belajar bab muraqabatullah, pengawasan Allah. Itulah beberapa Al-Quran yang diangkat oleh Imam Nawawi. Dan hakikatnya sebenarnya masih banyak, sangat banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan kebaikan dan kebenaran, ataupun keutamaan-keutamaan bagi seseorang yang senantiasa menjaga perbuatan-perbuatan baik. Oke, menginjak hadis al-awwal an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala, dia berkata, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, telah bersabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala qala, berfirman. Hadis yang di dalamnya ada firman Allah, disebut hadis apa? Hadis qudsi. Hadis yang di dalamnya ada firman Allah. Tapi firman Allah ini tidak termasuk ke dalam siapa wali Allah. Karena kita masyarakat Indonesia itu rata. Kecil apapun akan dibalas apabila diikuti dengan keikhlasan. Insya Allah itu diterima. Walaupun sedikit. Terus tadi soal memerangi wali Allah, dan juga dekat pada nikmat yang sering dilupakan itu sehat dan waktu luang. Tadi insya Allah dari Sidakwa akan buat wali-wali setiap pengajian. Ya, nah silakan yang mau bertanya pada dulu nih. Ya, Tuhan, terima kasih. Bertanya tadi kan kita itu kan Islam turunan ya. Sekarang kan ada beberapa aliran yang katanya kalau tidak dibayar dulu itu tidak sah Islamnya, itu bagaimana Pak? Masalah bayat, masalah bayat memang itu dari ratusan tahun ya. Masalah bayat. Lantas apakah betul kalau kita Islam turunan, itu bapak kita Muslim dan kita keturunan mereka, kita perlu baiat, atau zaman dulu zaman pondok pesantren itu kita perlu baca syahadat lagi? Yang pertama, karena kita Islamnya Islam Rasul, tentu kita bercermin di kehidupan Nabi. Di kehidupan Nabi seperti apa? Ternyata orang-orang yang harus membaca syahadat di hadapan Rasulullah SAW, yang pertama bagi mereka yang telah akil balik dan menyembah kepada selain Allah, dia wajib membaca syahadat. Tetapi kayak Ibnu Abbas, dia lahir dari keluarga Muslim, bapaknya Abbas bin Abdul Muttalib. Tidak ada dalam sejarah Ibnu Abbas membaca syahadat di hadapan Rasul ataupun bapaknya. Karena apa? Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ulama mentafsirkan makna fitrah di situ adalah al-Islam. Setiap bayi yang dilahirkan dia dalam keadaan Islam. Maka bapak ibunya lah yang merubah dia menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Artinya apa? Dia Islam asli. Bapak ibunya bisa berubah dia. Ketika balik, apakah dia seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi? Majusi itu kalau sekarang
luar agama-agama samawi, di Majusi. Artinya apa? Kalau kita lahir dari keluarga muslim, berarti kita lahir dalam keadaan Islam. Kalau kita sudah muslim, nggak perlu kita baca syahadat. Apalagi baiat. Syahadat dengan baiat itu beda. Baiat itu sebenarnya lebih condong kepada janji setia. Di zaman Nabi ada beberapa baiat memang. Sahabat membaiat Nabi sebagai ungkapan janji setia kepada Nabi sampai tetes darah penghabisan. Saya akan berjuang di belakang Rasul. Ada disebut baiat Ridwan. Baiat di tempat namanya Ridwan. Sahabat kurang lebih 600 sahabat membaiat kepada Nabi. Janji setia. Jadi baiat itu lebih banyak kepada janji setia. Kalau untuk membuktikan ataupun memasukkan seseorang ke dalam muslim, syahadat. Makanya Nabi nggak pernah ada orang kafir, orang musyrik mau masuk Islam nanti baiat dulu. Nggak ada bahasa baiat, tapi syahadat, ayat syahadat. Sebagai bentuk persaksian, sebagai bentuk dia masuk Islam dan orang menjadi orang beriman. Tapi kalau baiat itu lebih banyak kepada janji setia. Itu baiat. Ya. Karena memang ada beberapa yang katanya kalau bahasa aliran kan ya kafir gitu, bahkan ada beberapa aliran yang begitu kan kalau di Indonesia. Ya, kalau Anda sendiri sih nggak apa-apa dianggap kafir sama aliran kafir. Kalau kondisinya dia murtad gimana Mas? Dia kan dari sana udah muslim, murtad. Kalau murtad itu wajib baca syahadat, bukan baiat, syahadat. Muslim lagi yang amalan yang pertama misalkan anggaplah saya Islam dari kecil di umur 20 murtad, terus 10 tahun kemudian muslim lagi, amal yang dari berarti 15 tahun sampai 20 itu nanti yang dihitung atau enggak Pak? Enggak, berarti dia dihapus ya. Pas muslim lagi baru dihitung dari awal lagi. Malor sehat.